Selamat jumpa lagi pada materi kita selanjutnya, corak kehidupan masyarakat praaksara. Materi yang pertama adalah pola hunian. Pola hunian manusia purba memiliki dua karakter yang khas. Karakter yang pertama dekat dengan sumber air. Kenapa dekat dengan sumber air? Karena dekat dengan sumber air adalah daerah yang sangat subur dan banyak makanan yang ditemukan oleh manusia purba. Yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Karena masa-masa ini masa-masa nomaden, masa berburu meramu, maka mereka masih hidup tergantung dari alam. Contoh yang menunjukkan hunian tersebut adalah situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Itu di daerah Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Karena di sekitar daerah Bengawan Solo ini banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Dan di Sangiran juga terdapat sebuah museum yang dinamakan Museum Manusia Purba Sangiran yang menjadi Museum Manusia Purba Dunia. Kemudian pada masa Paleolitikum, pola hunian mereka juga selalu berpindah-pindah atau nomaden. Ketika memasuki masa Mesolitikum, mereka mulai hidup menetap. Selanjutnya dari berburu meramu sampai bercocok tanam. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidupnya, nenek moyang kita banyak melakukan pembukaan lahan untuk aktivitas bercocok tanam. Lahan yang mereka buka dengan cara dibakar, tetapi mereka hanya membakar hutan secukup yang mereka perlukan saja. Lalu yang berikutnya adalah masa berburu dan meramu, di mana pada masa ini masyarakatnya belum bisa mengolah makanan, dan masa ini memiliki ciri-ciri hidup berkelompok, terdiri dari 20 sampai 50 orang. Karena alamnya masih sangat kejam dan ganas, maka mereka harus hidup secara berkelompok untuk menghalau binatang-binatang buas atau gangguan-gangguan yang mengganggu mereka saat mereka hidup. Mereka juga berpindah-pindah. Mereka selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain mencari daerah yang subur dan banyak makanan. Mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan, dan mereka belum bisa mengolah makanannya. Hidupnya masih tergantung dari alam. Tinggal dekat dengan sumber air, karena dekat sumber air tadi banyak makanan karena daerahnya sangat subur. Senjata mereka dari batu yang masih sangat kasar, karena batu-batu itu mereka temukan lalu mereka gunakan sebagai senjata. Itu ada kapak genggam, kapak berimbas pelik, dan alat-alat dari tulang. Mereka juga sudah mulai menemukan api, tapi api bagi mereka tidak untuk mengolah makanan. Api bagi mereka sebagai sarana untuk menghindarkan diri atau menghalau serangan binatang buas. Jenis manusia purba yang ada pada masa itu, Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus. Masa menetap sementara atau sering dinamakan dengan masa semi-sedenter. Ciri-cirinya mereka tinggal di gua-gua. Gua tempat tinggal manusia purba ini dinamakan Abrisausroche. Dan mereka juga tinggal di tepi-tepi pantai. Buktinya ditemukannya Kejoken Modinger. Apa itu Kejoken Modinger? Kejoken Modinger adalah tumpukan dapur sampah yang terdiri dari kulit kerang yang membatu, dan di situ ditemukan pula alat-alat yang mereka gunakan. Mereka juga memiliki tradisi melukis. Mereka melukis di gua-gua tempat tinggal mereka, berupa lukisan tangan atau binatang-binatang. Alat yang mereka temukan itu adalah kapak bilah atau flake, pebble, kapak genggam Sumatera. Mereka mulai menimbun bahan makanan. Jadi di sini mereka sudah mulai menimbun. Tidak lagi mengumpulkan, tetapi mereka sudah mulai menyimpan untuk makanan yang bisa mereka makan besok. Dan hidup mereka tetap sama, berkelompok. Dan sudah mengenal pembagian. Masa bermukim dan bercocok tanam atau sering dinamakan dengan masa food producing. Pada masa ini memiliki ciri-ciri mulai hidup menetap. Mereka tidak lagi berpindah-pindah, tetapi mereka sudah mulai membuat rumah dan hidup menetap. Dan mereka juga mengenal pembagian kerja serta hidupnya bergotong royong. Mulai bercocok tanam dengan membuka ladang, sawah,
kebun, dan sebagainya. Mereka juga sudah mulai beternak. Peternakan yang paling banyak adalah ternak kuda, babi, unggas, dan sapi. Mereka sudah bisa menghasilkan makanannya sendiri atau food producing. Itu contohnya dengan membuat kambing guling, dan seterusnya. Mulai mengenal sistem kepercayaan. Kepercayaan mereka adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka mulai membuat kerajinan gerabah. Dan gerabah yang mereka buat, mereka gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti piring, cobek, tempat air, dan sebagainya. Mereka juga sudah membuat baju dari kulit kayu serta perhiasan-perhiasan dari kulit kayu. Alat yang mereka gunakan kapak persegi dan kapak lonjong. Dan alatnya ini sudah lebih halus karena mereka sudah bisa menghaluskan atau mengumpam. Mereka mulai mengenal kegiatan perdagangan dengan sistem barter. Apa itu barter? Ya, barter adalah tukar-menukar barang dengan barang, tetapi barang yang seharga. Masyarakat masa itu memilih seorang pemimpin dengan cara primus inter pares. Artinya apa? Siapa yang menang, siapa yang kuat, itu yang menang. Mereka juga mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Berkembang bangunan-bangunan batu besar atau yang dinamakan dengan megalitikum, seperti punden berundak, sarkofagus, dolmen. Sistem kepercayaan, animisme, percaya untuk memuja roh nenek moyang. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan alam atau benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Tetonisme adalah percaya yang menganggap bahwa binatang itu suci. Ada kepercayaan yang menganggap binatang itu suci, sehingga binatang itu tidak boleh dikonsumsi, tetapi hanya digunakan untuk upacara keagamaan atau upacara adat. Lalu samanisme adalah paham yang memuja terhadap upacara ritual. Biasanya pemujaan terhadap upacara ritual ini terjadi pada upacara-upacara adat pada daerah-daerah tertentu. Dan di sini kita lihat ada gambar peralatan dari batu zaman purba. Itu ada perhiasan dari batu yang mana perhiasan ini pun sampai sekarang masih dipakai. Ini adalah flake atau alat-alat dari batu yang sangat kecil dan biasanya digunakan untuk berburu. Ini yang dinamakan kapak berimbas. Ini kapak persegi. Ini yang dinamakan dengan kapak Sumatera. Dan ini yang dinamakan dengan kapak lonjong. Gambar peninggalan zaman megalitikum atau batu besar. Ini yang dinamakan dengan kubur batu atau waruga. Ini yang dinamakan dengan arca batu. Ini adalah dolmen. Dolmen itu tempat untuk meja altar. Atau untuk zaman sekarang ini sama dengan meja altar. Ini yang namanya sarkofagus, tempat untuk menyimpan mayat. Ini yang dinamakan menhir atau tugu batu. Ini yang dinamakan punden berundak, dan punden berundak ini menjadi dasar pembuatan candi. Ini adalah gua tempat tinggal manusia purba dan dapur sampah. Ini adalah Kejoken Modinger. Kalian bisa baca sendiri bagaimana karakteristiknya, fungsi atau peranannya, dan contoh gambar pada masa praaksara serta masa sekarang. Ini yang dinamakan dengan gua tempat tinggal manusia purba atau Abris Saus Roches. Ini yang namanya Kejoken Modinger atau tumpukan kulit kerang yang membatu yang dinamakan dekan dapur sampah. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.